إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله كما قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Hadirin kiram, sidang jemaah Jumat Masjid Gadok Raya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah pada siang yang mulia ini kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala untuk dapat duduk dalam majlis yang mulia sidang Jumat siang hari ini. Mudah-mudahan kesempatan ini dapat kita jadikan sebuah wasilah untuk mendapatkan rahmat dan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita semakin bersemangat untuk selalu memperbaiki diri dan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kiram sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, di setiap mimbar khutbah khatib selalu berwasiat tentang takwa. Dan insyaAllah pesan takwa yang ingin khatib sampaikan pada kesempatan kali ini adalah tentang surga hadiah yang penuh dengan pengorbanan. Saudara yang dirahmati Allah, seorang hamba ketika ditanya akan kehidupan masa depannya, ketika ditanya keinginan setelah matinya, maka dia akan menjawab, aku ingin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dari setiap hal yang kita lakukan tujuannya hanya satu, ingin mendapatkan ridha Allah berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Salat 5 waktu yang kita tunaikan setiap hari tujuannya juga untuk mendapatkan ridha Allah dan keridhaan itu berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Puasa yang kita lakukan 30 hari pada bulan Ramadan juga demikian. Sanggup kita menahan lapar dan dahaga serta hal yang membatalkan puasa untuk dapat memperoleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitupun akan dekat dengan kita waktu Idul Qurban atau Idul Adha. Ada di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang merelakan sebagian rezekinya untuk membahagiakan saudara-saudaranya yang lain agar dapat menikmati makanan atau hidangan yang mungkin hanya mereka nikmati setahun sekali. Dan itu semua tentu untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu apakah untuk mendapatkan surganya Allah ini adalah sesuatu yang sangat sulit, atau untuk mendapatkan surganya Allah justru sangat mudah? Disinilah kita akan sama-sama belajar, melihat dan mendengarkan kisah-kisah orang-orang saleh yang dapat kita jadikan pelajaran dari kehidupan kita untuk waktu yang tidak akan lama lagi. Hadirin kiram sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 214, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massatuhumul ba'sa حتى يقول الرسول والذين
apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk ke dalam surga padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan serta digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaknya ayat ini menjadi dasar dan menjadi pedoman kita dalam menjalani kehidupan ini. Ketika kita ingin mendapatkan surganya Allah, lalu betapa banyak tantangan-tantangan yang akan kita lewati untuk mendapatkan surga itu, maka jangan dulu kita menjadi hamba Allah yang mudah mengeluh. Sebab Allah katakan pada ayat ini, am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kamu sekalian mengira bahwa kalian akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala sedangkan belum datang kepada kalian, kata Allah, cobaan, ujian yang lebih keras daripada ujian umat-umat terdahulu. Kalau kita melihat bagaimana kisah sahabat Rasulullah SAW yang mereka harus menahan sakit dan perih karena siksaan kala itu, maka rasanya kita belum sampai dengan tahap yang itu. Kalau kita menengok saat ini kejadian yang ada di depan mata kita, bagaimana anak-anak Palestina, bagaimana saudara kita di Palestina sedang menderita untuk mempertahankan negara dan keimanannya, apakah kita akan mengatakan saya pantas masuk ke dalam surga? Agaknya kita akan merenung kembali, ya Allah, apakah amalan yang bisa membuat saya masuk ke dalam surgamu sedangkan belum ada ujian yang begitu berat yang saya alami sebagaimana sahabat-sahabat Rasul kala itu dan sebagaimana saudara kami di Palestina. Sehingga ayat ini menjadi renungan bagi kita semuanya. Ketika kita mendapatkan ujian-ujian atau mendapatkan musibah daripada Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi itulah salah satu petunjuk dari Allah. Kalau kita sabar lalu dapat melewatinya, surga sudah ada di depan mata kita. Kita lihat pengorbanan hati yang dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim ketika dia akan menyembelih anaknya Ismail. Anak yang ditunggu begitu lama kehadirannya. Lalu ketika datang anak itu, lahir anak itu, ditinggal karena perintah Allah. Setelah ditinggal begitu lama sampai di usia remaja, dia kembali kepada anak dan istrinya. Malam dia tidur bermimpi, Allah perintahkan untuk menyembelih anaknya sendiri. Bagaimana kuat hati seorang ayah yang sudah menunggu anak begitu lama, lalu ketika anak itu telah tumbuh dewasa tanpa bimbingannya kala itu, lalu dia datang hanya untuk menyembelihnya. Tidak akan ada yang kuat kecuali hamba-hamba Allah yang begitu tegar hatinya dan besar hati untuk menerima segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada pengorbanan fisik. Bagaimana yang dicontohkan oleh sahabat Rasulullah Bilal bin Rabah yang kita sudah ketahui bersama kisahnya, seorang hamba sahaya yang disiksa habis-habisan oleh Umayyah untuk menyembah Tuhan selain Allah. Dia sanggup untuk terlentang di atas padang pasir yang panas, ditimpa dengan batu yang besar, diseret dengan kuda. Dia hanya mengatakan Ahad, 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 Allah, Allah, Allah. Dia tetap dengan akidahnya, dia tetap dengan tauhidnya, dia tetap dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu contoh yang luar biasa dari sahabat Rasul Bilal bin Rabah. Lalu ada pula pengorbanan harta yang sudah dicontohkan oleh sahabat Rasul Utsman bin Affan. Kala itu ketika Rasulullah SAW melihat penderitaan kaum muslimin yang sulit mendapatkan air, lalu Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang dapat membeli sumur rumah dari kaum Yahudi, maka dia akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Didengar oleh Utsman bin Affan, lalu dia belilah sumur itu walaupun hanya diberikan separuhnya. Kala itu dibeli dengan harga 12.000 dinar, yang mungkin kalau dirupiahkan lebih dari 50 juta saat ini. Tapi begitu entengnya, begitu mudahnya bagi seorang Utsman bin Affan untuk mengeluarkan hartanya bukan untuk dirinya, tapi untuk kaum muslimin.
Ada lagi pengorbanan jabatan. Pengorbanan jabatan yang dicontohkan oleh Umar bin Khattab. Kita lihat bagaimana seorang pemimpin negara, seorang pemimpin umat, dia sanggup untuk keliling tiap malam, menyaksikan kesulitan-kesulitan, kemelaratan-kemelaratan yang dihadapi oleh rakyatnya. Sampai suatu ketika dia lihat sebuah gubuk yang di dalamnya ada seorang ibu yang sedang memasak batu untuk anak-anaknya. Ketika ditanya, "Wahai ibu, kenapa engkau memasak batu?" Ibu itu menjawab, "Aku sedang membohongi anakku agar dia bisa tertidur, padahal mereka sedang kelaparan." Umar sambil menangis pulang dia untuk mengambil sekantung gandum, diangkat sendiri. Lalu sahabatnya menawarkan, "Wahai Umar, wahai Khalifatul Mukminin, biarkanlah aku yang mengangkat gandum ini. Tak pantas rasanya engkau seorang pemimpin negara mengangkat gandum sendirian di pundakmu." Apa jawab Umar? Wahai sahabatku, apakah kamu sanggup untuk memikul dosaku atas rakyatku kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kemudian yang terakhir, ada juga pengorbanan keilmuan. Bagaimana seorang Imam Asy-Syafi'i yang di usia 12 tahun sudah tidak ada lagi ayahnya. Dia berangkat merantau untuk menuntut ilmu kepada Imam Malik, sampailah dia menjadi imam madhab yang kita pakai atau mayoritas dipakai oleh kaum muslimin di Indonesia ini. Begitu luar biasanya perjuangan Imam Asy-Syafi'i, pengorbanan beliau untuk menuntut ilmu dan bermanfaat untuk umat di seluruh dunia. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua kisah yang ada itu sudah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sudah mencontohkan kepada kita bagaimana beliau hidup seorang diri tanpa seorang ayah, lahir tanpa kehadiran seorang ayah, sampai dengan usia 4 tahun tanpa seorang ibu. Di usia 6 tahun bertemu dengan ibunya wafat meninggal dunia, tinggal dia bersama kakeknya. Tak lama pula umur 8 tahun kakeknya meninggal dunia, tinggal bersama pamannya. Begitu banyak penderitaan, pengorbanan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal beliau sudah jaminan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kisah-kisah itu tadi dapat memotivasi bagi khatib pribadi dan kita semuanya mengenai ayat yang pertama kita bacakan. Am hasibtum an tadkhulul jannah? Apakah kita mengira kalau kita akan begitu mudah masuk kepada surganya Allah Subhanahu wa taala, sedangkan belum datang kepada kita ujian-ujian sebagaimana ujian umat terdahulu. Maka untuk kita yang saat ini sedang mendapati ujian yang berat, maka ini adalah kabar gembira daripada Allah Subhanahu wa taala. Bersabar dan bersyukurlah, bisa jadi itu adalah tanda kalau Allah akan memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kiram sidang jemaah yang dirahmati Allah, demikian khutbah yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk khatib pribadi dan kita semuanya, sehingga kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang dapat berkorban dengan sesuatu yang kita mampu dan yang kita miliki. Kalau kita mampu dengan fisik, kalau kita mampu dengan harta, kalau kita mampu dengan ilmu, maka dengan ilmu. Kalau kita termasuk orang yang punya jabatan, berkorbanlah dengan jabatan. Dengan demikian maka insyaallah kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang beruntung. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa